bakal nambahin atau ngurangin. Gimana caranya? Ya kita tinggal tekan parameter. Nah seperti ini sudah masuk, kita sudah bisa merubahnya itu ya. Dan source-nya ini juga bisa dirubah, A, B, C, sum. Nah seperti itu, sum-nya itu biasanya ada di C. Oke, ini sudah bisa ya, dan ini namanya juga bisa kita pindah. Nah seperti ini ya, left subwoofer juga bisa dirubah ya, cuma kita nggak bisa, mungkin ya karena saya nggak terlalu hafal dengan DLMS ini, mungkin bisa diedit juga untuk outputnya. Terus setelah ini kita tekan pack. Nah sekarang ada di crossover. Jadi crossover teman-teman, kita cek dulu. Oke, jadi ini tipenya biasanya kalau untuk subwoofer ya saya pakai, nah seperti ini biasanya kalau saya yang pakai. Jadi untuk menggesernya ada di sini di bagian bawahnya ya, ini namanya frekuensi, dan ini untuk tingginya ini sudah ada lambangnya ya, lah ya, semacam crossover. Jadi ini potongan untuk bagian rendahnya, cross pointnya, dan ini cross pointnya untuk bagian high-nya, bagian tingginya ya, bagian di sini. Nah saya contohkan. Nah ini tipenya teman-teman tinggal pilih. Kalau saya biasanya tetap pakai boot 24. Nah seperti ini. Dan frekuensi juga sama, kita tinggal tekan bagian ini, bagian parameter untuk pindahnya ya, untuk pindah parameternya sih. Jadi kita tinggal, nah ini kan teman-teman bisa tinggal lihat ini ya. Nah ini apa namanya, saling tarik menarik ya. Ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, kenapa kok tarik menarik seperti ini. Nah ini antara channel 1 dan 2, 3 itu saling berkaitan ya, jadi linknya itu aktif. Gimana caranya? Nah ini, jadi teman-teman setelah ini kita tekan tombol parameter, pindah ke bagian link, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah seperti itu, link free, jadikan free. Nah ini sudah nggak ikut ya channel 2 gitu. Jadi free-nya ini kalau pertama kali ya link ini aktif, jadi kita jadikan free, jadikan bebas ya, terserah kita mau diapain gitu, intinya seperti itu. Nah seperti ini. Oke, nah seperti itu ya sistemnya di Behringer untuk crossover. Jadi teman-teman kalau baru beli itu linknya aktif, nah tinggal dirubah jadi free. Oke, lanjut ke bagian yang lain, yaitu equalizer outputnya. Ya ini parametrik ya teman-teman ya, sama ya sistemnya, sama sih, sama yang di input itu sama. Kita tinggal on kan kalau mau dipakai. Terus ininya kita pilih yang bandpass biar bisa main gunung-gunungan gitu. Kalau low pass filter atau high pass filter, jadi kita mau cuma potong antara high dan low-nya gitu. Kalau ini bebas, mau dari, nah ini mau di sini, mau kita boosting, nah seperti ini. Terus ini nggak cocok ya, kita tinggal pindah itu untuk menggeser gunungnya. Oke lanjut ya, ini sama sistemnya untuk kita kurangin, dan ini untuk lebar dan sempitnya, untuk apa namanya, gainnya, equalizernya. Jadi Q-nya itu fungsinya sama ya, tadi sudah saya jelaskan di bagian input itu. Oke lanjut sekarang biar tidak terlalu lama. Dan ini untuk
apa namanya, untuk bagian equalizer limiternya ya. Ini equalizer limiter sama dengan yang tadi di input itu equalizer kompresor. Karena kalau di input pasti pakai kompresor dan di output itu pakai limiter. Nah, seperti ini ya, sama sih fungsinya, cara kerjanya itu sama dengan yang tadi, cuma ini untuk equalizer ya, untuk apa namanya, limiter. Jadi nah ini kita tinggal gesernya juga, dan ini gayanya untuk cut boostnya. Nah, cutting boosting seperti ini, dan ini untuk lebar kecilnya yang Q sama ya. Jadi oke, lanjut. Nah, ini dinamik itu yaitu kompresornya. Ini ada dua ya, jadi ada kompresor dan ada limiter kalau di Behringer. Nah, kalau di DBX itu hanya ada limiternya. Jadi teman-teman tinggal apa namanya nih, mau diaktifin. Kalau ngaktifkan caranya gimana ya, teman-teman aktifkan di sini, di on kan di dynamic equalizer dulu. Ini sama ya dengan yang input. Jadi sebelum pakai limiter, teman-teman itu tinggal pilih yang on. Nah, ini on, ini sudah off. Nah, ini on gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah on berarti limiternya, kompresornya itu sudah on. Dan ini settingannya ya tergantung teman-teman. Kalau saya ya sih tetap untuk rasionya itu main di 3:1, dan ininya dipercepat juga. Untuk attack sama rilisnya dipercepat, itu pasti saya. Dan untuk thresholdnya itu saya menyesuaikan, mau plus atau mau min ya terserah teman-teman, asalkan sudah dibatasi. Jadi teman-teman mau dibatasi, nah ini sudah kencang suaranya, nah di situ teman-teman mau dibatasin ya terserah, mau dibatasin segitu ya, itu tergantung settingan teman-teman semua. Oke, lanjut. Setelah ini kompresor, sekarang kita ke bagian limiternya. Kalau limiter ini apa namanya itu sendiri ya, on off-nya. Nah, ini tinggal on kan kalau mau dipakai, kalau nggak dipakai ya ini gitu. Terus fungsinya yang tadi, yang output yang kompresor itu fungsinya, jadi teman-teman mau ditentukan mau yang dikompres di frekuensi berapa gitu ya, yang dikompres di frekuensi berapa, jadi tinggal tentukan di sini. Nah, di sini yang mau dikompres yang mana gitu. Jadi agar yang di boosting itu tidak berlebihan gitu ya teman-teman ya. Dan ini limiternya jadi teman-teman tinggal on kan, on gitu ya. Ini sudah aktif limiternya. Nah, untuk apa namanya ini thresholdnya ya, kita tinggal tekan parameter. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung teman-teman mau dipotong berapa. Jadi ini maksimalnya ada min di bagian 0 ya, 0 dB itu maksimal ya. Maksimal paling tingginya desibelnya. Jadi kita ngurangin sampai seberapa yang mau dibatasin teman-teman. Itu di levelnya itu mau berapa dibatasin ya terserah teman-teman. Dan rilisnya kalau saya dipastikan dipercepat agar tidak terlalu lama ya. Jadi setelah diproses langsung dilepas gitu ya, yang penting sudah dibatasi. Nah, kalau terlalu lama jadi prosesnya itu lambat nanti. Nah, makanya nanti suaranya ketika dikompres itu, sumpama sekarang kena hentakan bass drum ya, maka tidak langsung dilepas nanti suaranya, jadi pelan-pelan agak kenceng gitu. Jadi akhirnya suara itu kayak bergelombang gitu, nggak normal ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya kerja limiternya ya, sama sih limiter semuanya ya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini masih ada biasanya ya. Nah, ini ada phase, ada phase nya. Ini fase,
dan polarity. Ini ada fase-nya dan polarity normal dan invert ya. Invert itu berarti jadi main. Kalau di DLMS DBX main dan plus kan. Nah, ini kalau normal itu plus, kalau invert itu main. Jadi ini membalikkan polaritas untuk speaker dan fasenya ini untuk menggeser ya. Menggeser fasenya. Seperti ini mainnya sampai 180 derajat itu rata-rata ya teman-teman ya. Jadi ini ada di 90 itu bagian di tengah. Jadi ini biasanya teman-teman untuk mengatur ini harus pakai smart leaf agar akurat hasilnya. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada 8. Ini kan sudah ada tulisannya, ada 8 halaman. Terakhir biasanya delay. Nah, ini delay kita on kan, dan linknya ini link kan kita matikan. Ini kenapa kok ada tulisan short dan long? Short itu kan pendek ya, dan long itu panjang. Nah, artinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih pakai hitungan milimeter dan ini meter ya teman-teman ya. Dan ini milisecond dan ini milisecond ya. Jadi ini hitungannya, ini pendeknya di maksimalnya 4000 mm. Jadi ini hitungan kecil, hitungan milimeter, dan yang ini yang meter itu maksimal 200 meter. Wow. Jadi ini panjang ya, sampai 200 meter mau. Nah, ini hitungannya jadi seperti ini. Nah, ini 1 meter, ini 2 meter. Kalau seperti ini 2 meter setengah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Artinya seperti itu untuk short dan long. Jadi ini fungsinya sama, cuma ini untuk yang pendek-pendeknya saja. Nah, terus kalau difungsikan keduanya gimana ya, bisa. Jadi ini 2 meter, terus ditambahin ini lagi, ditambahin yang 16 mili sumpama. Ini kan nggak bisa ya, per angka 5 kan. Nah, ini. Jadi teman-teman mau kalau sumpama ini sudah 250, 260 sumpama mau ditambahin jadi 161. Jadi teman-teman tinggal nambahin di sini, di bagian shotnya gitu ya. Nah, ini ditambah 10 mm gitu. 61 biasanya 10 cm ya. 10 mm itu kan ada 1 cm, berarti 61 cm. 61 ya. Jadi ini 261 jadinya ya. Jadi 10 mm ditambah 2 meter 60. Jadi jadinya nanti 2 meter 61. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi ini teman-teman ditambahin sama yang ini. Bisa difungsikan keduanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah yang terakhir untuk di bagian settingan-settingannya, dan selanjutnya keluar lagi ke bagian halaman. Oke. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya, di bagian settingan mulai dari input dan outputnya, settingan parameternya, dan untuk settingan setupnya. Oke, di video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk teman-teman yang baru pakai DLMS ini, atau yang baru mau pakai DLMS ini, punya rencana mau beli. Jadi seperti ini ya cara-cara settingnya, cara setting parameter-parameter mulai dari input dan output. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.